Seingat saya pernah dijelaskan dulu sama senior saya bahwa di kampus kita nggak ada ketentuan meter per milimeter persegi per meter gitu. Nggak ada satuan yang begitu itu. Masa satuan panjang dibagi panjang? Nah, artinya gini, dia nyebutkan setiap 1 meternya butuh segitu. Jadi ada hubungannya dengan jarak. Menurut saya formula itu relevan, meskipun sebenarnya untuk tulangan sengkang, tulangan torsi atau tulangan ya tulangan sengkang sama tulangan geser, tulangan torsi dan tulangan geser itu kadang sering ditemukan tidak butuh nol angkanya di etaps. Jadi analisis yang pertama ini ketika posisi unlock begini sudah dimodelkan, sudah dikasih beban, sudah benar semua assign auto mesh-nya. Proses pertama, analyze, itu adalah mekanika teknik atau proses analisa struktur atau proses menganalisa gaya dalam. Terus, kenapa menganalisa gaya dalam kok menentukan penampang, kok menentukan section? Karena ternyata section tadi hubungannya sama inersia. Nah, kalau teman-teman ingat pelajaran analisa struktur 4, itu kan analisa strukturnya dipadukan dengan inersia. Beda inersia, maka distribusi momennya akan berbeda. Nah, jadi ini analisa struktur yang sangat kompleks. Makanya eh, hadirlah software seperti SAP 2000, ETAP, SansPro, StatPro, Tekla Structure Designer. Nah, Tekla sebenarnya ada 3. Nanti saya akan kupas sedikit tentang Tekla. Jadi setelah kita run analisis, terlihat melendut, kita cuman punya gaya dalam dan lendutan. Kita belum punya tulangan. Tulangan adalah desain dari struktur beton. Jadi karena desain, maka kita harus masuk ke menu setelah analyze, yaitu desain. Ya, desainnya struktur beton, star design. Nah, kalau kalau ini bahasanya star check gitu. Loh kok ada desain ya? Desainnya dia ketika auto auto apa namanya? Auto section. Ketika auto section dia muncul section otomatis ketika desain. Nah, saya pernah bahas di YouTube itu gimana auto frame sectionnya. Eh sekarang kita coba start design. Sebenarnya cek juga, tapi ceknya saya tidak menyarankan full cek dari program. Nah, kalau cek dari program, oh overstress, ini overstress nih. Padahal setelah kita ambil reaksi gaya dalamnya, itu dilanjutkan di Excel sama dilanjutkan di Teklatet masuk. Yang kata dia overstress, di sini masuk. Jadi saya nggak terlalu seneng ketika ada, saya agak kurang suka ketika ada peserta, Pak ini kenapa overstress ya? Apa masalahnya? Nah, loh, lanjutkan dulu ke bab 8. Lanjutkan dulu ke analisa elemen, ke Excel, ke Teklatet. Masuk nggak? Saya nggak pernah pakai full ceknya ceknya dari etaps. Karena kenyataannya tidak seakurat seperti ketika kita lanjutkan analisa di Teklatet, ya kan? Nah, kembali lagi ke topik awal. Kita mau ini apa namanya? Menampilkan eh, verifikasi cepat dari program yang saya buat. Eh, Bukan program sebenarnya, tapi formula. Formula yang saya buat gitu kan. Ini saya close saja. Ini kan kelihatan angkanya 800 ya. 800. Kita taunya ini 800 satuannya apa? Lihatnya di mana ini? Taunya. Oke, klik kanan bisa. Kita bisa lihat di sini.
Nah, kita intip di sini. Rebar area. Mouse saya nggak saya gerakkan. Karena nanti kalau saya gerakkan hilang. Ada baris ke-6 dari atas rebar area. Oh, rebar areanya ini pakai milimeter persegi. Terus itu areanya sentimeter persegi apa? Itu area untuk section frame misalkan. Oh, penampang kolomnya berapa sentimeter persegi. Nah, itu sentimeter persegi. Tapi kalau rebar kita menyebutnya milimeter, ya kan? Milimeter persegi. Terus rebar area per length. Nah, itu untuk satuan dari sengkang. Jadi menyebutnya sengkang milimeter persegi setiap 1 meternya, gitu. Jadi ketika ditambah maka akan semakin eh, kalau dirapatkan maka nilainya semakin tambah, tapi kalau direnggangkan nilai milimeter perseginya areanya akan berkurang, gitu. 800 kolom, berarti kolom di sini hanya berbicara, dia hanya menyebutkan tulangan utama. Oh, yang terlihat ini tulangan utama semua sebenarnya. Oke, kita lihat ya. 800 kita isi. Tulangan utamanya dia minta 800. 800 ini seberapa sih? eh Ternyata gini, kalau kita pakai besi 10, ternyata ini ketika as pakainya 628 lebih kecil dari 800 maka gagal. Atau rasionya lebih dari satu nggak boleh. Berarti kita harus tambah nih tulangannya 12. Nah, 12 baru masuk. Tapi ternyata untuk kolom 400 kali 200 misalkan. Nah, ini kolomnya 400 200. Ini terlalu banyak pembesian isi 12. Maka kita besarkan deh. Misalkan pakai besi 20. Besi 20 ternyata 3 aja sudah cukup. Nah, 2 kurang. Kalau 3 kan nggak proper nih. Masa kolom isinya 3. Dengan 400 200 terlalu jarang ternyata kalau besi 20. Opsinya yang tepat adalah besi 16 atau besi 12. Kalau besi 16 isinya 4, kalau besi 12 isinya 8. Nah, untuk lihat mana yang paling efisien, kita bisa lihat rasionya. Kalau 12 besi 8 rasionya 0,8, 0,88. Tapi kalau besi 16 isinya 4 rasionya 0,99. Semakin dia mendekati satu semakin murah, semakin hemat, semakin efisien. Tapi ketika dia melebihi satu semakin tidak boleh, semakin tidak aman gitu. Berarti kita bisa simpulkan di sini. Balik lagi, kita tidak harus melulu cari efisien, tapi kita misalkan kolom lantai 2 pakai besi 12, kolom lantai 1 pakai besi 16. Itu susah dong kerjanya. Kalau bisa 12 ya 12 semua. Jadi orang kerja itu enak motongnya. Nanti tinggal dia ngatur waktu bikin cincin gitu. Jadi besi 12 dipotong semua setinggi satu lantai gitu. Nah, oke kita sepakati besi 12. Nah, gitu. Dari sini ada pertanyaan ini tentang tulangan utama. Kalau nggak ada, saya lanjut ke tulangan sengkang. Lihat tulangan sengkang, caranya misalkan kita jangan milih yang overstress. Yang overstress di sini nggak ada nilainya. Nah, longitudinalnya, oke, dia Pak, ya, sebelum lanjut Pak, masalah tadi ya, yang besi 12 lanjut terus gitu ya. Kalau misalkan kita dari lantai satu sampai lantai 3 katakanlah, ah, itu pakai pakai besi yang sama, terus habis itu lantai keempat ke atas itu besinya baru beda. Itu efisien nggak Pak? boleh, Efisien Pak. boleh, boleh. Pertimbangannya kerjanya agak susah aja. Saya pernah kok begitu nyampe atas ring balok apa ya, ring balok atau kolom paling atas itu mengecil nggak apa-apa pakai besi 12. Karena misalkan kolom yang paling atas ini cuman 250 kali 200. Pakai besi 16 ternyata terlalu jarang atau terlalu boros estimasinya. Ya udah pakai besi 12 itu nggak apa-apa. Cuman pertimbangannya tadi ini aja.
biar mudah aja kerjanya gitu. Makanya kita ambil tengah-tengahnya. Kalau 12 rata-rata ke atas pasti kepakai semua 12. Nah, tinggal nanti banyak sedikitnya aja gitu. Saya lanjutkan ya. Eh, Lihat sengkangnya di mana. Ini kita ambil salah satu ya. Nah, kita intip deh. Ini paling atas ya. Paling atas 450 ya. Kita coba. Kalau 450 itu besinya sebanyak apa sih? Oh, ternyata besi 12 isinya isinya 4 saja sudah cukup. Nah, ini kolomnya berapa? Kolomnya 300 kali 150. Nah, itu aja cukup. Tapi saya nggak sukanya kalau pakai begini, kita hanya ngitung tulangan. Kita nggak bisa ngecilin penampang beton. Nah, seperti simulasi di Zoom-Zoom sebelumnya, ketika kita pakai TEDS, kita bisa mensimulasikan, setelah tulanganku sedikitin, coba ukuranku kecilin masih masuk nggak ya? Nah, itu kekurangannya ketika kita hanya mengandalkan desain dari ETABS. Terlalu ribet kita kita unlock lagi, terus kita kecilkan lagi eh, kolom lantai atas, terus kita run analisis lagi, run desain lagi ya. Itu terlalu ribet kalau di sini. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita ambil gaya dalamnya, terus kita mau masuk ke TEDS, mau ngecilin, kan kita nggak perlu balik lagi. Kita tetap pakai gaya dalam yang sama. Terus untuk lihat tulangan sengkangnya, ini shear reinforcement. Share-nya di sini misalkan kita ambil yang paling gede deh ya, butuh 422. Oke, kita masukkan di sini. 422 itu seberapa ya sengkangnya? Oke, kita masukkan ke formula. Kita mau pakai besi 6, kita coba dulu pakai besi 6. Pakai besi 6, ternyata jarak 150 nggak boleh. Jarak 200, jarak, sorry. Kalau kita bicara nggak aman, harusnya makin pendek dong. 150 nggak bisa, berarti ini 125. Nah, baru boleh. Ah, terlalu rapat jarak begini. Kalau nggak rapat, kalau biar nggak mau rapat gimana? Ya, tulangannya dong tuh siapa telepon ini? Tulangannya dong diperbesar gitu. Ah, kok rasionya masih 0,6? Berarti ini jaraknya ku jauhin bisa dong. Jarak 200. Oh, boleh. Jarak 250. Sudah gagal. Oke, jarak 200. Masuk akal dong. Ya kan? Besi 8 jarak 200 masih masuk gitu. Terus misalkan ini saya contohkan ya 800 gitu. Saya contohkan misal begini. Aduh, besi 8 150 kok nggak bisa ya? Pakai besi 10 coba. Besi 10 kok bisa? Bentar. 150 nggak bisa. 100 kerapetan. 125 kerapetan. Saya mau tetap 150. Tapi saya nggak mau pakai besi 10. Karena kalau 100 itu kerapetan, kalau pakai besi 10 kebesaran. Nggak sama dengan sengkang yang lain. Kita boleh ditambah jumlah sengkangnya. Ada yang nggak tahu ini jumlah sengkang ini kok bisa 3, ini isinya gimana? Ada yang nggak tahu? Sorry, silakan. Itu yang sengkang tengah maksudnya itu gimana, Pak? Betul. Gini, eh mana ya kotak ini? Ah, izin, Ya, Pak. Pak, kalau ya. kalau contoh jangan pakai diameter 8 gitu, Pak. Kayaknya nggak masuk akal ya kalau kolom diameter 8. Berapa memang? Ya, biasanya sih antara 16 ke atas gitu, Pak. Kolom loh, Itu Pak. sengkangnya, Pak. Ini Itu sengkang, sengkangnya. ini sengkang, ini Sorry, sengkang. sorry, Ini, sorry, maaf, maaf, ini maaf. tulang utama. Ah, eh ini kita ngomongin apa tadi? Tuh, warnanya mana ya? Udah nggak? Oh, ini. Ah, ini sengkang ya. Sengkang dua itu adalah nih satu, dua. Kelihatan kursor saya. Nah, ini satu, dua. Ini sengkang dua. Terus sengkang tiga ini seperti apa sih? Kalau kolom, sengkang tiga itu begini. Kalau kolom. Nah, itu. Ini sengkang tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Kenapa saya bilang kalau kolom?
Kalau kolom kan kita nggak tahu gesernya ke X atau ke Y. Anggap aja lah nggak tahu gitu. Iya kan? Tapi kalau balok nambah sengkang jangan begini. Dia tidak akan pengaruh terhadap perkuatan. Tapi kok ke sini? Sengkang tiga itu harusnya posisinya begini gitu. Karena dia menahan V2 yang sangat besar balok. Loh, terus ada yang nanya, loh, Pak, Mas, kan kalau baloknya tinggi, kalau baloknya panjang kan ada tambah sengkang di sini gitu. Iya kan? Iya, itu biar nggak pecah sebenarnya gitu. Nah, tapi dalam kasus analisa ini yang perlu ditambah sengkang tiga itu di sini sebenarnya. Nah, kalau kalau mau ada model sengkang empat itu begini. Loh, pernah lihat begini nggak? Nah, ini isinya empat. Satu, dua, tiga, empat gitu. Satu, dua, tiga, empat. Nah, paham ya, nyampe sini ya. Dari sini Ini ada yang untuk nanya? kolom ya Pak? Iya, ini untuk kolom. Apanya? Yang tanya untuk kolom apanya? Sengkangnya, sengkang, sengkang yang seperti ini untuk kolom berarti ya. Kalau misalnya ada 4 ini. Betul, betul. Ini bagusnya untuk kolom gitu. Karena kalau balok kan pasti dia butuh misalkan dua layer jadi jelek dong, gini ya kan. Kalau kolom kan umumnya kan konfigurasinya menyebar begini. Longitudinalnya kan menyebar. Nah, jadi pantasnya model sengkang apa namanya belah ketupat begini memang lebih lebih tepatnya untuk kolom gitu. Tapi saya nggak pernah lihat sih di gambar kerja. Cuman buku di buku-buku struktur beton dulu ada begini. Oh, ini salah satu bentuk contoh gitu. Terus di internet juga banyak begini. Silakan, yang lain ada pertanyaan? Ah, Pak, Ya. untuk sengkang lapangan tuh tumpuan lapangan kolom bagaimana Pak nentuin itu? Oh, enggak. Kalau kolom selalu, oh sengkang ya, sengkang ya. Sengkang, sengkang, sengkang. Ah, masuk akal sih. Kalau tulangan kan selalu sama. Kita lihatnya begini. Di lokasi nol, dia nggak butuh. Ini nggak terlalu kelihatan sih. Di bentang 1,4 meter, dia nggak butuh. Ini nggak butuh semua satu ini. Nah, ini misalkan. Di bentang nol, dia butuh sekian. Di bentang, di tengah bentang, dia nggak butuh. Di, anggap aja ini pangkal. Ini ujung atasnya butuh lagi. Balik lagi. Di pangkal, butuh. Di tengah, nggak butuh. Di ujung, butuh. Ingat kan detail pembesiannya kolom biasanya di tumpuan jarak 100, di lapangan jarak 150, di tumpuan atas jaraknya 100 lagi. Gitu kan kalau kolom kan, sengkangnya kan. Nah, begitu memang. Terus cara menalarkan, nah gini, cara menalarkan, kita bisa lihat diagram gaya geser karena tadi hubungannya sama kalau balok itu hanya share dua-dua karena balok kan dihantam ke bawah. Tapi kalau kolom share dua-dua sama share tiga-tiga pengaruh. Kita lihat gaya geser duanya. Dia nggak kelihatan karena dia kalah sama dia perbandingannya skalanya itu karena skala balok lebih gede jadi kolomnya lebih kecil. Duh, waktunya tinggal 15 menit ya. Nah, ini tak gesernya. Kok ini dari atas ke bawah sama semua ya? Nah, ini. Oh, sorry sorry. Sengkangnya dia di tumpuan itu selalu rapat karena dia eh, sebenarnya gaya geser itu dari bawah ke atas sama saja bentangnya. Di bentang 0 sampai bentang 3,6 meter itu sama nilainya. Yang beda momennya. Jadi untuk nahan momen yang lebih besar di pangkal dan di ujung,
Ini di pangkal berarti. Ini kan kelihatan ya. Kita nunjuknya di mana? Ntar saya geser. Nah, ini berarti di pangkal bawah. Itu kan ada bulatan ya, merah ya. Terus ini berarti di pangkal atas. Oh, berarti ini rapet di sini. Ini jarak 100. Di sini sudah mulai mengecil, ini jarak 150 atau jarak 200. Nah, caranya nganalisanya ya ini kita harus masukkan dong di teks. Di lapangan kita masukkan momen 9 kilonewton. Di tumpuan kita masukkan 18 kilonewton. Oh, ternyata kalau 18 sengkangnya butuh 100. Kalau 9 berarti sengkangnya butuh 200 juga boleh gitu. Itu misalkan. eh itu tadi baru ngomong soal saya balik lagi ke desain, ke desain balok. Ya, tadi baru kolom. Ntar saya display lagi. Desainnya ini sudah ada, cuman kita tinggal display desain info. Nah, ini ya tadi ya, kita munculkan. Oh, ini share. Ini tulangan sengkang. Nah, kalau kita mau lihat tulangan sengkang, oh di sini butuh 300, ini butuh 621. Mana sih frame yang butuh sengkang banyak? Nah, kita bisa pakai tampilan yang ini. Terus total longitudinal. Kalau ini kan tulangan utama ya. Nah, tulangan utamanya, loh, ini kok kalau di balok ada 3 gitu ya kan? Kenapa? Kalau di balok ada 3. Nah, ini beda ini. Karena tumpuan, lapangan tumpuan gitu. Bentar. Ini kok sama semua 1 2 3 1 2 3. Saya pengen nyari yang nggak sama. Nah, ini kelihatan ya. Ini 545 276 373. Ini tulangan atas. Bawahnya adalah tulangan bawah, tulangan bottom. Jadi kita sering temui di lapangan bahwa tulangan di tumpuan lebih banyak di atas. Iya, ini 500, ini 300. Tulangan di lapangan lebih banyak di bawah. Iya, di atas 270, di bawah 420. Dari sini ada pertanyaan? Saya minum. Untuk Pak untuk Ade, sengkang kolom, Pak. Untuk Ya, sengkang kolom kan mestinya sama semua ya, Pak. Kalau enggak kan si tukangnya kan pusing, Pak. Itu baiknya gimana? Kita ambil yang maksimum atau gimana itu, Pak? Masih sama semua kan? saya pernah lihat yang nggak sama itu biasanya desain anti gempa. Terkesan susah, tapi namanya kerjaan bagus pasti susah gitu. Itu Oke, resiko kesalahan di tukang, Pak. Biasanya biasanya kan dibikin sama gitu loh, Pak. Jadi gini, mungkin ngambilnya yang apa maksimum atau gimana? penanggung jawab gedung bukan tukang, tapi supervisor, pelaksana lapangan. Jadi kita harus tekankan ke pelaksana kalau kayak gitu. Harusnya gedung tinggi sudah pakai QC, sudah diawasi pengawas, dicek lagi sama QC. QC nggak setuju, dia nggak akan jalan. So, di situ tukang akan tersudutkan, akan mikir gitu. Sekarang gini, kita mau ngikut tukang atau tukang ikut saya atau ikut kita gitu. Harusnya kita punya prinsip, nggak boleh ikut begitu. Kecuali memang, oh ini RS, ini ngerjain ruko, udahlah pukul rata aja. Toh ruko jarak 250 analisanya bisa. Udah kalian bikin jarak 200 nggak apa-apa semua gitu. Saya agak 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 lain kalau saya berhadapan dengan rumah RS dan saya harus berhadapan dengan mega structure. Tadi yang tanya Pak Jeffrey ya? Apa Pak Jeffrey? iya Pak Ade. Ya. Itu tadi apa yang sengkang. Kalau sengkangnya tambah itu masuk masuk ke tiga apa ya keempat itu Pak ya? Masuk ke Kalau tambah di dalam, sengkang dalamnya itu tambah. Itu masuk ke yang nilainya tiga apa yang empat itu Pak? nilai yang mana ya? Yang Nilai. itu yang tadi di analisa perhitungan Bapak tuh masuk jenis sengkang tiga apa jenis sengkang empat gitu. Oh, Yang ini ya. enggak kalau tambah, kalau ditambah sengkangnya tambah di dalamnya. Di Oh, dalamnya tambah. Tadi kan Bapak kan cuma satu garis doang. Nah, kalau misalnya ini.
berupa apa salib begitu, tambah tanda tambah begitu, itu masuk jenis 4 atau jenis 3 Pak? Kalau yang tambah begini maksudnya. Gini loh Pak, kita menghitungnya pakai ini loh, oret-oretan saya. Satu, dua, tiga, empat, lima gitu, ya kan? Bentar saya hapus Hmm, dulu. iya iya. Ini saya hapus dulu. Kita bikin lagi sengkangnya ya. Ada pernah nengok sengkang isi 4? Kalau di dalamnya Belum Pak, belum. tambah itu kan isi berapa tuh Pak? Tiga, masih tiga ya? Bentar, bentar. Gini, maksudnya ditambah satu gini ya? Ditambah Ya, satu. Pak Judi kalau di Kalau ditambah yang satu, ini arah baru bintangnya lagi jumlah kasih, yang jumlahnya memendeknya tiga. kasih lagi satu. Jumlahnya Hmm, tiga. Oh, kalau melintang begini, itu itu gini. Ini adalah begini. Tiga yang sekarang adalah tiga untuk menahan V2 gitu, ya kan? Tapi kalau iya begini, betul. menahan V3, dia masih berstatus jumlahnya dua. Dia iya sih. Ya, dia ini dua, satu, dua. Ini masih cuman yang dihitung karena yang menahan V3 cuman dua sengkang. Kan gini, untuk menahan ini maka yang nahan kan besi ini, ya kan? Nah, besi ini Iya yang iya ketarik. Kalau yang nahan iya. ini, yang nahan V2 adalah tiga besi ini, gitu. Nah, kenapa ada dua arah yang berbeda? Boleh balik lagi ke sini. Bisa nggak view sectionnya? Ketika kita bicara kolom, maka rebar, kita bicara rebar. Ini kan kita nentukan dua kali. Jumlah sengkang Iya, direktori tiga, arah tiga, maka sengkangnya cuma dua. Kenapa direktori dua, sengkangnya saya buat tiga? Karena ini kepanjangan, gitu. iya. Karena ini kolomnya panjang. Nah, asumsinya begitu. Ini saya buat tiga, satu, dua, tiga. Masuk nggak masuk itu urusan nanti. Yang penting biasanya ada minimum sengkang, gitu kan? Ada ketentuan pada lebar berapa, ada minimumnya, gitu. Iya kan? Hmm, iya iya. Itu kalau yang arah tiga kan singkangnya tiga tuh Pak. Kalau yang arah dua singkangnya tiga juga itu kan di proyek suka ada yang begitu tuh Pak. Yang zona-zona gempa Oh, besar. oke. Ah, Nah, ah. zona gempa besar kan arah tiga, tiga. Nah itu masuk jenis tipe sengkang apa tuh? Tiga apa sih? Tiga atau empat gitu Oh, Pak Ade. yang ini gini ya. Kadang gini ya. Ah, gini ya. Gitu ya. Bukan, tadi yang di tengah benar. Tadi yang di tengah. Tadi yang yang P2-nya ada di tengah, betul. Yang P3-nya, yang di P3-nya yang di tengah, sengkang tengah, yang arah memendek. Ini gini. Ya, betul, itu. Ah, ini masih kalau begini, ini kita masih tetap anggap tiga V2-nya. Oh, masih tiga tuh, no? Ah, ah, Jenis tiga ya. Kadang begini Oke, ini baik. alasannya gini, Pak. Yang ini hiasan aja. Dia mau bikin dua layer. Yang ini bikin dua layer. Ini kan sengkangnya, yang ini jaraknya misalkan 8 jarak 150 misalkan ya. Yang ini, Iya, dia cuman butuh tempat duduk supaya bikin layer kedua. Kalau fungsinya ini cuman tempat duduk gitu bahasanya, ya kan? Kalau dia cuma butuh tempat duduk, ini saya pakai besi 6 jarak 400 juga boleh. Kenapa? Terus ini saya lanjutkan ya ke sini. iya Pak, silakan Pak. Iya Pak, baik Pak. Tadi kan kita bicara balok ya. Tadi kan kolom, baloknya belum selesai. Untuk meninjau desainnya ini, kita klik kanan. Nah, ini diameter tulangan atas sekian. Loh, ini kok sama semua ya? Oh, ini karena kombinasi dua. Nah, ada kombinasi lain yang mengatakan
di 0,2 meter di tumpuan ini lebih tinggi. Angka yang di sini adalah rekap yang paling tinggi. Nah, ini pasti top stillnya ada yang mengatakan 500. Hah? Oh, siapa yang ini ya? Loh, kok nggak kelihatan ya? Ini cuma 300 ya? Eh, top still dia mengatakan ada yang 500. Nah, ini kan rebar sengkangnya 0, 0. Berarti dia pakai sengkang minimum. Oh, ini minimum rebar. Dia kok nggak menyebutkan yang paling gede tadi ya? Terus angka 500-nya dari mana itu? Ini ya caranya lihat gaya geser. Gaya gesernya ternyata lebih besar di tumpuan. Nih, ini tumpuan 0. Di tengah, kecil, kecil, kecil. Hampir ke tumpuan, hampir ke ujung lagi, besar. Ini baloknya 4,8 meter. 5 meter ya. Nah, ini di tumpuan ini besar eh, sengkangnya. Terus di agak ke lapangan, kecil, 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 sampai balik ke ujung lagi besar. Nah, ini cara menentukan jumlah sengkangnya rapat di rapat di tumpuan. Memang balok sering sering dirapatkan di tumpuan, tapi kalau kolom ada yang bikin desain rapat di tumpuan, tapi saya lebih seringnya balok yang dirapatkan di tumpuan. Silakan Bapak-bapak ada yang ditanyakan?